Dia dikenal sebagai tentara bayaran paling mematikan, ditempa melalui pelatihan brutal sejak kecil. Dia telah menjalankan operasi berbahaya tak terhitung, menyelamatkan sandera, dan menyingkirkan penjahat. Keluarganya percaya dia tewas setelah kecelakaan pesawat. Namun kini setelah semua itu, dia kembali ke tanah airnya dan berakhir di sekolah menengah tempat anak-anak kaya suka membuli siapa saja yang kurang beruntung. Mereka pasti akan mencoba mengusik tokoh utama kita, tapi itu akan menjadi masalah mereka sendiri. Halo teman yang suka diceritain oleh Blik Ketut, disclaimer dulu ya. Konten yang ditampilkan di sini hanya cuplikan saja. Hak cipta seluruhnya dimiliki oleh kreator dan penerbit resmi. Silakan baca versi lengkapnya melalui situs web resmi untuk mendukung karya asli mereka. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah ini dimulai di sebuah sekolah, di mana seluruh kelas sedang diperkenalkan dengan cowok tampan yang baru saja pindah ke sekolah itu. Guru menyebutkan bahwa dia telah lama tinggal di luar negeri dan meminta semua orang untuk bersikap ramah serta membantunya beradaptasi. Semua gadis di kelas itu tak bisa menahan diri untuk tidak tersipu melihat betapa tampannya dia. Bahkan para pembuli di ruangan itu tak bisa menahan diri untuk mencibir. Sementara siswa lain yang berpenampilan biasa-biasa saja merasa iri dengan ketampanan anak baru itu. Guru mengarahkannya ke kursi kosong di belakang kelas, dan dia pun berjalan ke sana siap untuk menempati tempat barunya. Saat anak baru itu berjalan menuju kursinya, kita melihat seorang cowok berambut merah bernama Jae-young, dan kita bisa tahu bahwa dia benar-benar merasa kesal. Mari kita akui saja, dia memang iri karena anak baru ini mencuri perhatian dengan ketampanannya. Cowok besar yang duduk di belakang Jae-young memberikan isyarat halus. Jae-young langsung paham maksud temannya dan memutuskan untuk bertindak. Menjulurkan kakinya berniat menjegal anak baru itu saat lewat. Namun rencana Jae-young tidak berjalan semulus yang ia harapkan karena anak baru itu tiba-tiba berhenti, membuat Jae-young menggertakkan giginya karena frustasi. Dia sudah mengatur waktu untuk menjulurkan kakinya dengan sempurna, tapi tetap saja tidak berhasil sama sekali. Sementara itu anak baru yang ternyata bernama Jin hanya menatap tajam ke arah Jae-young atas usahanya yang menyedihkan meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adegan kemudian beralih ke masa lalu Jin, di mana kita melihat seorang pria berambut pirang menasihati Jin untuk menghindari perkelahian setelah ia kembali ke Korea. Jin menghela napas dan menjawab bahwa dia sudah tahu soal itu. Senior itu tampak senang mendengarnya, lalu dengan penasaran bertanya bagaimana Jin bisa tahu. Jin kemudian menjelaskan bahwa dia tidak akan terlibat dalam situasi perkelahian tanpa memiliki cukup informasi tentang sekelilingnya. Nah, sepertinya jawaban Jin bukanlah yang diharapkan oleh seniornya karena terdengar terlalu ekstrim. Namun Jin melanjutkan membagikan kebijaksanaannya dari pengalaman bertahun-tahun. Ia menjelaskan bahwa mengambil keputusan gegabah bisa membuatnya kehilangan nyawa. Dan kesalahan seperti itu adalah tindakan pemula. Hal ini membuat seniornya semakin tidak nyaman. Dan Jin pun mengingatkan seniornya bahwa ia telah bertahan di banyak medan pertempuran selama 10 tahun terakhir. Karena ia memang paham betul dengan situasinya. Tiba-tiba Meyer Kang sang senior menyuruh Jin untuk berhenti dan menegaskan bahwa ia tidak sedang membicarakan semua omong kosong strategi itu. Melainkan, ia tidak ingin Jin terlibat dalam perkelahian karena ia ingin mencegah si pelaku malang dipukuli habis-habisan. Pada saat ini, nasihat Meyer masih terengyang di benak Jin, sehingga ia tidak mengatakan apa-apa kepada si pembuli. Demi menghindari perkelahian, guru kemudian menyadari Jin berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Jin hanya menampilkan senyum ramah, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, lalu berjalan melewati Jae-young. Mengabaikannya, Jae-young kembali terkekeh mengira Jin hanyalah pengecut yang takut dibully. Bahkan orang yang tadi mencoba menjegalnya pun tersenyum puas dengan reaksi Jin. Begitu Jin sampai di bangkunya, guru meminta salah satu murid membantunya bersiap untuk pelajaran pertama. Setelah itu, guru pergi sambil mengutapkan semoga Jin menikmati waktu belajarnya. Siswa yang duduk di sebelah Jin dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Young-chan Park, dan Jin pun membalas dengan memperkenalkan dirinya sebagai Yijin Yu. Young-chan kemudian gugup melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang melihat, lalu mendekat dan berbisik kepada Jin bahwa dia melihat apa yang Jae Yong-hung coba lakukan. Dia menjelaskan bahwa Jae Yong-hung Lee adalah pembuat onar, tapi ada juga pengganggu lain yang harus diwaspadai, yaitu Hyojin Yu yang sama buruknya. Jin memperhatikan kedua pembuat onar itu lebih saksama. Sementara Young-chan juga mengungkapkan bahwa pelajaran berikutnya adalah matematika.
Jin berterima kasih kepada teman barunya atas peringatannya, dan Yungchan merasa lega melihat bahwa Jin bukanlah pengganggu seperti yang lain. Dia memberitahu Jin untuk tidak ragu bertanya apa saja dan membantu. Guru matematika menginstruksikan semua orang membuka buku pelajaran. Dia mulai mengerjakan soal matematika di papan tulis. Beberapa murid sibuk mencatat, sementara yang lain tampak benar-benar bosan. Jin mengamati suasana kelas, memperhatikan bahwa Yungchan dengan tekun memperhatikan pelajaran. Sementara beberapa murid lain tertidur atau asik bermain ponsel. Dia juga melirik keluar jendela dan melihat sekelompok siswa sedang bermain di taman sekolah. Pikiran Jin melayang kembali ke masa-masa ketika ia menjadi tentara bayaran. Dia teringat hujan deras, perasaan lelah luar biasa, dan tubuh yang babak belur. Kekacauan di masa lalunya, deru senjata dan ledakan yang tiada henti, seolah telah meninggalkan bekas permanen di benaknya. Namun di saat ini ketika ia memejamkan mata, tak ada suara yang mengganggu. Semuanya terasa damai dan tenang di luar dugaan. Saat fajar mulai menyingsing, para siswa mulai pulang ke rumah masing-masing. Di antara mereka ada Daon yang melihat kakaknya berdiri di dekat situ. Dia sempat terkejut dan bertanya, apakah kakaknya sudah menunggunya? Kakaknya menjawab, ya, dia memang berharap bisa mengantarnya pulang. Namun, ia menambahkan bahwa jika Dayon punya rencana lain, dia dipersilakan pulang sendiri. Dayon dengan cepat melirik sekeliling dan menegaskan bahwa dia tidak punya rencana lain. Tapi kita bisa melihat bahwa dia masih sangat cemas berjalan bersama kakaknya. Jin lalu mengatakan bahwa jika Dayon memang tidak ada urusan lain, mereka akan pulang bersama. Akhirnya, gadis itu setuju. Kemudian di jalan, kedua kakak beradik itu berjalan berdampingan. Keduanya jelas merasa canggung. Jin mencoba mencairkan suasana dan bertanya apakah Dayon juga merasa canggung. Dayon terkejut mendengar hal itu dan buru-buru menegaskan bahwa dia sama sekali tidak merasa canggung. Tapi Jin meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia sendiri juga merasa cukup canggung. Untungnya ucapan ini akhirnya membuat gadis kita sedikit lebih rileks. Jin kemudian mengungkapkan bahwa dia baru berusia 9 tahun saat kecelakaan itu terjadi. Jadi dia tidak banyak mengingat tentang keluarganya yang tersisa, termasuk adiknya. Sangsi menambahkan bahwa pasti aneh juga bagi Dayon karena waktu itu dia baru berusia 7 tahun dan mungkin juga tidak banyak mengingat apa-apa. Dayon tetap diam karena memang itu benar. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang familiar di tikungan dan langkah kakinya langsung terhenti. Saat Dayon melihat ke arah sumber suara, ia melihat salah satu gadis yang telah membulinya di kelas. Ternyata gadis itu adalah teman dari gadis berambut pirang yang menampar Dayon di sekolah hari ini. Gadis pembuli itu langsung menyadari kehadiran Dayon dan memanggilnya. Dayon mulai berkeringat, merasa tidak yakin bagaimana ia akan menghadapi situasi ini. Salah satu laki-laki yang duduk bersama gadis pembuli itu bertanya siapa Dayon. Gadis pembuli itu mengungkapkan bahwa Dayon adalah gadis yang tidak disukai Hwa Jun dan Hwa Jun adalah gadis berambut pirang yang menamparnya tadi. Gadis pembuli itu juga melihat kakaknya berjalan bersama Dayon dan mulai mengejeknya bertanya apakah dia sedang keluar bersama pacarnya. Dia menambahkan beberapa komentar pedas mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau perempuan jalang juga bisa punya pacar seperti kami. Gadis kita langsung menjadi gugup dan dengan panik mencoba meyakinkan bahwa Jin hanyalah kakaknya. Hal ini tentu mengejutkan si pembuli yang ternyata tidak tahu kalau Dayon punya kakak laki-laki. Setelah mendengar komentar kasar itu, Jin bertanya pada Dayon apakah gadis itu temannya. Dayon dengan malu-malu mengiyakan dan mengakui bahwa mereka saling kenal dari kelas homeroom. Tapi gadis sombong itu tidak berhenti, kembali memanggil Dayon dengan sebutan kasar dan bertanya sejak kapan mereka jadi teman. Dayon gemetar saat si pembuli terus melanjutkan ocehannya. Jin kemudian menatap gadis itu dengan dingin, tatapan yang cukup untuk membekukan siapapun. Cowok yang duduk di sebelah gadis pembuli itu tidak suka dengan tatapan tajam Jin. Dia jadi kesal dan memperingatkan Jin untuk jaga sikap kalau tidak mau mendapat masalah. Jin tetap menatap tajam yang justru makin membuat si gendut kesal. Gadis pembuli itu mulai memanas-manasi dan memprovokasi si cowok untuk menantang Jin berkelahi. Akhirnya, kesabaran si gendut habis dan dia melangkah ke arah Jin. Lalu Jin dengan cepat mendorong Dian ke belakang dan berhadapan langsung dengan si kepala dungu ini. Si gendut menuntut penjelasan apakah Jin sedang mencoba sok jago di depan adiknya.
Jin menyadari betapa tak berdayanya si gendut itu. Berdiri begitu dekat hingga semua titik vitalnya terbuka lebar untuk diserang. Yang lebih lucu lagi, si gendut ini sama sekali tidak membawa senjata. Satu-satunya yang dia punya hanyalah pantat besarnya itu. Jin tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa orang ini bertindak gegabah dan benar-benar membuka dirinya sendiri. Namun kemudian kata-kata Mayor Kang kembali terngiang di benaknya, mengingatkannya untuk tidak mencari masalah dengan siapapun. Jin menghela napas, mengalihkan pandangan, dan memutuskan untuk pergi dengan tenang. Tapi si gendut tidak membiarkan Jin pergi begitu saja. Dia menarik kerah baju Jin dan mengangkat tangannya siap menampar wajah Jin dengan keras. Sebelum tangannya menyentuh, Dian buru-buru datang untuk melerai. Dia dengan cepat menundukkan kepala dan menjelaskan kepada si pengganggu bahwa Jin telah tinggal di luar negeri hampir sepanjang hidupnya dan belum terbiasa dengan cara hidup di Korea. Di sisi lain, gadis pembuli itu terkekeh melihat Dian memohon, sementara Dian terus gemetar ketakutan. Namun si gendut membentak Dian, mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah Jin tinggal di luar negeri atau tidak. Melihat adiknya begitu ketakutan dan gemetar, membuat darah Jin mendidih. Dibakar oleh amarah, Jin meraih pergelangan tangan si gendut dan menariknya. Si gendut meringis kesakitan. Meskipun sebenarnya Jin tidak melakukan sesuatu yang terlalu agresif, Jin melemparkan tasnya ke bawah dan melepas jas sekolahnya. Dengan tenang, ia menyuruh adiknya menunggu dan menutupi wajahnya dengan jas sekolah, meyakinkannya bahwa ini tidak akan memakan waktu lebih dari 1 menit. Tepat saat itu, preman gaduh itu menyerangnya dari belakang. Jin dengan mudah berputar dan memberikan tamparan keras ke wajah preman itu. Satu tamparan itu membuat preman itu terhuyung-huyung. Darah mengalir dari mulutnya saat ia tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah seperti karung kentang. Gadis sombong dan preman lainnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Dan aku bisa tahu mereka hampir saja ketakutan setengah mati jika anak kita terus seperti ini. Sementara itu, Jin menghela napas kecewa, menyadari bahwa ia telah melanggar janjinya pada Mayor Kang. Tapi kurasa ini bukan sepenuhnya salahnya, karena si gendut brengsek itu memang pantas mendapatkannya. Preman lainnya begitu ketakutan, sampai-sampai mulai berpikir ulang untuk melakukan sesuatu terhadap anak kita. Adegan berikutnya membawa kita ke pedesaan di mana para tentara militer sedang berlatih tanpa kenal lelah. Di antara mereka, ada Mayor Kang yang mengawasi latihan keras tersebut. Seorang tentara lain mendekat dari belakang dan mengingatkan Kang bahwa hari ini adalah hari pertama Jin di sekolah. Mendengar hal itu, Mayor Kang menjadi khawatir bahwa meskipun Jin telah menjalani pelajaran selama 6 bulan tentang bagaimana menjalani kehidupan normal, ia mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sekolah biasa setelah bertahun-tahun menjadi tentara bayaran. Namun demikian, Kang tetap merasa bangga dan yakin bahwa pelajaran yang telah ia berikan kepada Jin akan membantunya berkembang di kehidupan barunya. Ternyata ajaran Mayor Kang tidak sepenuhnya berhasil, karena Jin membuat para pembuli itu tampak seperti sampah kemarin. Para pembuli lainnya menonton dengan terkejut saat si gendut yang terluka tergeletak tak sadarkan diri, matanya terbalik. Gadis pembuli dan temannya gemetar ketakutan saat Jin melangkah mendekati mereka. Dalam sekejap, Jin menerjang dan melayangkan pukulan dahsyat ke perut preman lainnya, membuatnya terlempar dan jatuh ke tanah. Rahang gadis sombong itu terenganga tak percaya. Ketika Jin mengalihkan perhatiannya padanya, tatapan mautnya membuat gadis itu gemetar ketakutan. Dian menarik mantel dari wajahnya. Tangannya gemetar saat melihat 2 preman sudah tumbang. Padahal baru 1 menit sejak dia ditutupi. Jin melihat Dian memperhatikannya. Dan setelah memberikan tatapan mengintimidasi terakhir pada gadis sombong itu, ia berjalan menjauh darinya. Ia berbalik ke Dian, meminta maaf karena menutupi wajahnya tiba-tiba. Permintaan maaf itu membuat Dian makin canggung. Jadi Jin mencoba mencairkan suasana dengan mengusulkan mereka membeli camilan di toko favoritnya. Dayan tergagap mengatakan tidak apa-apa dan tidak perlu melakukannya. Jadi, Jin memutuskan mereka sebaiknya langsung saja pulang. Saat Dayan dan Jin saling menghangatkan diri, gadis pembuli itu ketakutan melihat hal ini. Dia benar-benar terkejut melihat bagaimana pria yang tadi begitu menakutkan hanya dengan tatapan, kini bersikap seperti kakak yang manis dan penuh perhatian.
Saat kakak beradik itu berjalan pergi bersama, Dayan melambaikan tangan terakhir kali dengan ramah sebelum mereka pergi. Meninggalkan gadis pembuli itu berdiri di sana dengan wajah membeku ketakutan. Saat mereka berjalan pulang, Dayan bertanya pada Jin, apakah dia yang tadi menjatuhkan dua orang itu? Jin membenarkannya, dan hal ini justru membuat Dayan semakin penasaran dengan kakaknya, karena dia tidak terlihat seperti tipe orang yang suka mencari masalah. Dia lalu menjelaskan bahwa di Korea menatap orang seperti yang dilakukan Jin bisa dianggap tidak sopan dan bisa menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Jin setuju, menambahkan bahwa menatap mata seseorang bisa beresiko, tergantung pada siapa yang ditatap, yang mana mirip dengan tempat asalnya. Bingung, Dayan bertanya, kenapa Jin menatap preman-preman tadi? Jin dengan sederhana menjawab bahwa dia melihat Dayan ketakutan dan dia ingin melindungi adiknya. Dayan terkejut dengan jawaban yang tak terduga dan dia hanya menundukkan kepala sambil tersipu malu. Keheningan canggung pun menyelimuti mereka saat mereka terus berjalan. Sepertinya Dayan harus mulai terbiasa memiliki kakek yang perhatian untuk menjaganya. Saat mereka kembali ke apartemen, kita melihat kakek tampak sangat gugup. Dengan panik, kakek menyuruh Jin untuk santai saja dan menikmati buah. Tapi Jin bersikeras ingin mencuci piring sendiri. Kakek tidak tahu harus berbuat apa, jadi akhirnya dia membiarkan Jin mengambil alih. Saat Jin mencuci piring dengan tangan yang mantap, kakek bertanya apakah makan malamnya enak, sambil mengakui bahwa dia bukan koki handal. Jin dengan santai bilang ke kakek untuk tidak terlalu khawatir. Dia bilang makanannya enak dan dia menyukai setiap hidangan yang disajikan. Kakek tampak jelas merasa lega mendengar bahwa Jin menikmati makanannya. Kamu bahkan bisa melihat kilatan kepuasan di wajahnya. Lalu kakek menoleh ke Dayang, bertanya apakah dia juga suka makanannya. Dia mengangguk dan setuju. Selanjutnya kakek mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Jin tentang hari pertamanya di sekolah. Dan ia penasaran apakah ada sesuatu yang menarik terjadi. Jin ragu sejenaknya, tampak sedikit cemas untuk menjawab. Dayong juga merasa agak tidak nyaman mengingat betapa banyaknya kejadian hari itu. Namun setelah jeda sejenak, Jin mengakui bahwa hari itu adalah hari yang baik. Wajah kakek langsung berseri-seri dengan kebahagiaan tulus saat mendengar hal itu. Jelas terlihat lega dan senang. Begitu semua orang sudah berbaring untuk tidur malam itu, kita mendapati Jin masih terjaga lebar. Pikirannya melayang kembali ke saat kakeknya pertama kali melihatnya, dan ia hampir bisa merasakan betapa bersyukurnya sang kakek karena kehadirannya. Hati Jin yang dingin perlahan mulai menghangat setelah beberapa waktu tinggal bersama kakek dan adiknya. Lalu pikirannya melayang ke saat ia terjebak di pesawat itu sebelum akhirnya jatuh. Para penumpang panik dan masker oksigen darurat bermunculan dari kompartemen. Saat semua orang berebut mengenakan masker mereka, orang tua Jin hanya fokus memastikan putra mereka bisa bernafas dengan aman. Hari itu benar-benar menakutkan baginya. Tepat saat pesawat mulai menukik tajam, Jin terbangun di masa kini melompat dari tempat tidur karena terkejut dan terengah-engah akibat mimpi buruk itu. Jantungnya berdebar kencang dan akhirnya ia sadar bahwa itu hanya mimpi. Ia melirik jamnya dan melihat bahwa pagi telah tiba. Saat ia duduk sendirian, ia mendengar suara berisik dari ruang tamu. Ia berdiri dan keluar hanya untuk menemukan adiknya sedang menyiapkan sarapan untuk hari itu. Ia melihat sekeliling dan bertanya kemana kakek pergi. Adiknya memberitahu bahwa kakek sudah berangkat kerja sejak fajar. Dia menjelaskan bahwa kakek mengambil cuti agar bisa di rumah saat Jin datang. Tapi sekarang masa libur berbayarnya sudah habis, jadi kakek kembali bekerja. Dia juga mengenakan seragamnya dan setelah selesai, dia memutuskan untuk berangkat hari itu. Dia memberitahu Jin bahwa sarapan sudah disiapkan di meja dan mengingatkannya untuk memastikan dia makan. Setelah itu dia pergi dan Jin melirik kembali ke hidangan makanan yang ditinggalkan untuknya. Kembali di sekolah, kita melihat gadis pembuli yang sama dan gadis berambut pirang, Ha-jin. Ternyata Ha-jin telah mengetahui bahwa murid pindahan dari kemarin adalah saudara laki-laki Dayong. Gadis pembuli itu dengan cemas mengonfirmasi hal tersebut. Pikirannya melayang ke pertemuan mereka sebelumnya dengan Jin. Dan ia merasa hancur saat mengingat bagaimana Jin menjatuhkan dua temannya hanya dengan satu pukulan. Jin mencoba bertanya, kenapa Chicken Shake begitu ketakutan? Tapi Chicken Shake tetap membeku dalam ketakutan tak mampu bicara. Saya sudah lelah memanggilnya gadis pembuli. Jadi mulai sekarang, mari kita beri dia nama yang sesuai. Dan sebut saja dia Chicken Shake. Wen terus mendesak Chicken Shake tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Chicken Shake menelan rasa takutnya dan berkata bahwa mereka sebaiknya berhenti mengganggu Dayong mulai sekarang.
Tatapan tajam Jin masih terpatri di benaknya dan ia tidak bisa melupakannya. Meski ketakutan, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena Hee-jin dan kakaknya pada dasarnya adalah yang paling berkuasa dan semua orang di sekolah tunduk pada mereka. Setelah beberapa saat, kita melihat Dayong lagi. Seperti biasa, ia dipukul keras di kepala. Saat ia menoleh, ia melihat Wei-jin dan Chicken Shake bersama sekali lagi datang untuk mengganggunya. Dayong dengan cepat bertanya apa yang mereka ingin sekarang. Dan Hee-jin menyuruhnya ikut sebentar. Gadis kita bertanya kemana mereka akan pergi. Si pirang yang sombong itu jelas kesal dan membentak Dayong, menyuruhnya untuk tidak besar kepala dan mengikuti perintah jika tidak mau dipukuli. Ia menambahkan bahwa punya kakak laki-laki tidak akan mengubah apapun. Tak lama kemudian, kita berada di stasiun daur ulang sekolah, di mana Dayong benar-benar dihajar habis-habisan oleh si pirang yang sombong. Setelah beberapa tendangan keras, si pirang itu menyuruh Dayong untuk menundukkan kepalanya. Dayong yang berusaha mengatur napasnya bertanya kenapa dia dipukuli sejak awal. Saat itulah Wei-jin mengingatkannya tentang saudara laki-lakinya. Dia mengatakan kepada Dayong bahwa saudara laki-lakinya tidak perlu bersikap sok jagoan dan memperingatkannya untuk memberitahu saudaranya agar berhenti terlalu tinggi hati. Ia juga menegaskan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas saudara Dayong karena dia akan menghadapi masalah besar. Dayong yang masih bingung bertanya apakah itu berarti mulai sekarang mereka akan mengincar saudaranya. Wei-jin dengan cepat mengiyakan, mengingatkan bahwa dua preman yang dikalahkan oleh anak laki-lakinya adalah teman dari saudara laki-lakinya. Karena Dayong dan saudaranya berani mengusik mereka, mereka tidak akan lolos begitu saja. Itu seperti menusuk singa dan berharap tidak diterkam. Wajah Dayong langsung pucat mendengar hal itu. Dia berteriak pada kedua preman itu menuntut penjelasan tentang apa yang akan mereka lakukan pada saudaranya. Namun yang ia dapatkan sebagai balasan hanyalah tamparan keras di wajah karena berbicara tidak pada waktunya. Tamparan itu meninggalkan memar di pipinya. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perih yang ia rasakan karena tahu saudaranya sedang dalam masalah besar. Dayong menggertakkan rahangnya, menguatkan diri, lalu berlari keluar dari stasiun daur ulang, meninggalkan dua wanita preman itu di belakang. Adegan kembali berpindah ke kelas 2 tahun ketiga. Suasana di kelas dipenuhi kecemasan. Bahkan dua tukang buli biasa di kelas pun tampak luar biasa pendiam. Semua orang tegang karena si tukang buli terbesar di sekolah sedang berjalan masuk ke kelas bersama rombongannya. Dan sepertinya drama dengan Jin akan segera memuncak. Tapi Jin hanya duduk di sana, tenang seperti tak terjadi apa-apa. Dua tukang buli yang kemarin dijatuhkan juga ikut berjalan bersama bos mereka. Di belakang mereka, si tukang buli terbesar, sang penguasa, tampak menjulang. Tepat pada waktunya, Dion menerobos masuk ke ruangan seperti angin topan. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh memar, dan seragamnya kotor belumuran tanah. Jin tiba-tiba berdiri dari kursinya. Matanya membelalak kaget saat melihat wajah adiknya yang babak belur dan seragamnya yang kotor. Bos tukang buli mulai melontarkan ejekan menggoda bahwa adik Jin sangat khawatir pada kakaknya. Dia menyoroti bagaimana adik perempuannya sendiri, Wei-jin, hanya bisa mengeluh dan menyuruh-nyuruh dia melakukan sesuatu untuknya. Wei juga masuk ke dalam adegan dan mengingatkan kakaknya bahwa dia baru akan merasa kasihan jika kakaknya benar-benar dipermalukan oleh seseorang. Sementara itu, Jin tampak sangat ketakutan melihat adiknya yang penuh memar seperti itu. Namun, sebelum kita bisa melihat reaksinya, adegan kembali mundur sedikit ke masa lalu saat para siswa baru mulai berkumpul di kelas pada pagi hari. Kita melihat wajah Yongchan yang ketakutan menerima pukulan di kepala dari dua orang berandalan yang menggunakan wajahnya sebagai sasaran latihan. Jae-hung merasa cukup sombong dengan tembakan langsung ke kepala dan membanggakan dirinya kepada temannya tentang hal itu. Yuk-chun kemudian merasa kesal dan menuntut siswa di dekatnya untuk menyerahkan penghapusnya. Begitu siswa yang penakut itu menawarkan penghapusnya, Huk-chun langsung mengambilnya. Dia mengayunkan tangannya sekuat tenaga dan memberikan tembakan tepat ke kepala Yongchan. Dia langsung menarik kegirangan setelah berhasil mengenai sasaran dengan sempurna. Namun, Jae-hung mencoba meremehkannya, mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Kedua teman itu saling berbalas, mencoba saling mengungguli dengan kemampuan headshot mereka. Jong memutuskan untuk mencoba lagi, mengayunkan tangannya dengan keras dan melemparkan penghapus ke arah Yongchan yang malang.
Namun, secara mengejutkan, Jin ikut campur dan penghapus itu malah mengenai pinggangnya. Kedua pengganggu itu kesal karena gangguan mendadak tersebut dan penghapus pun jatuh ke lantai. Jin kemudian duduk tepat di sebelah Yongchan yang ketakutan. Si rambut merah tampak jelas kesal, merasa Jin akhirnya mulai membuatnya jengkel. Hyokchan memutuskan untuk menegur Jin karena ikut campur dan si rambut merah langsung setuju. Sementara itu, anak kita ini hanya meletakkan tasnya di atas meja dan bertanya pada Yongchan apakah dia baik-baik saja. Anak pemalu itu bergumam bahwa dia baik-baik saja, tapi dari wajahnya yang pucat, kita tahu dia sama sekali tidak baik-baik saja. Yongchan hanya bersandar ke arah anak kita untuk menghindari kontak mata dengan para pengganggu itu, dan bertanya apakah mereka harus nongkrong setelah sekolah. Jin mengungkapkan bahwa dia harus pulang bersama adik perempuannya, jadi dia tidak bisa nongkrong. Anak pemalu itu langsung bersemangat dan bertanya apakah adik perempuannya pindah sekolah ke sini bersamanya. Jin menggelengkan kepala mengatakan bahwa adiknya memang sudah bersekolah di sini sebelum dia datang. Ketika Yongchan bertanya namanya, Jin memberitahu bahwa namanya Dahi. Yongchan terkejut mendengarnya dan Jin menyadari reaksi mendadaknya. Jadi dia bertanya pada temannya apakah dia mengenal Dahi. Awalnya Yongchan merasa enggan untuk mengatakan apapun, tapi akhirnya mengakui bahwa Dahi belakangan ini tidak terlalu menikmati waktunya di sekolah. Dia menjelaskan bahwa Da cukup populer saat SMP karena pintar dan cantik, yang membuat banyak perhatian dari cowok tertuju padanya. Tapi kemudian seorang gadis berambut pirang bernama Hye Jin yang merasa iri mulai mengganggunya. Jin bertanya, apakah tidak ada satupun yang menghentikan mereka untuk memburi Dahi? Yongchan mengungkapkan bahwa gadis yang dulu memburi Dahi, Hyujin memiliki seorang kakak laki-laki bernama Gi Soo Kim yang merupakan salah satu pembuat onar terburuk di sekolah mereka. Yang lebih parah lagi, Dayon terjebak di kelas yang sama dengan Hyujin dan dia dibully sampai-sampai semua murid kagum karena dia masih punya keberanian untuk datang ke sekolah. Jin mulai menyadari bahwa Hyujin mulai membuli adiknya hanya karena ada seseorang yang menyukai Dayon. Dan itulah satu-satunya alasan dia menjadi target. Namun Yongchan dengan murah mengungkapkan bahwa itu hanyalah alasan. Karena Hyujin sebenarnya hanya ingin punya alasan untuk membuli seseorang. Pikiran Jin pun melayang ke beberapa hari sebelumnya saat kakeknya berharap Jin akan lebih mudah menyesuaikan diri di sekolah barunya. Setelah begitu lama tinggal di luar negeri, kemudian sang kakek menoleh ke cucu perempuannya dan bertanya apakah dia juga baik-baik saja di sekolah. Saat itu Dayon kecil dengan manis meyakinkan kakeknya bahwa dia benar-benar baik-baik saja dan sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun keluh kesah yang ia alami di sekolah setiap harinya. Kakeknya memuji Dayon mengatakan bahwa dia selalu menjadi murid yang cemerlang. Bahkan para gurunya pun selalu berbicara baik tentangnya. Di saat ini Jun menalidari bahwa adiknya selama ini hanya berpura-pura tegar dan menyembunyikan kesulitannya agar kakek mereka tidak khawatir. Lalu Gana, salah satu pembuli yang berisik, menendang pintu hingga terbuka dan seluruh geng pembuli sekolah itu masuk ke dalam kelas dengan santai. Yongchan dengan cepat bertanya pada gerombolan berisik itu apa yang mereka lakukan di kelas mereka. Gi Soo Kim, salah satu pentolan di seluruh sekolah, hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk mengurus suatu urusan. Hongchan terkejut melihat Gi Soo dan tidak yakin harus berbuat apa. Kamu tahu, Hongchan itu cuma anak bawang. Meskipun dia bisa menghadapi sebambuli lain dengan cukup baik, tapi dia tidak mau terlibat dengan Gi Soo Kim. Sementara itu anak buah Gi Soo memberitahunya tentang Jin. Saat Gi Soo melihat Jin, dia mulai membentak anak buahnya, marah karena mereka dipermalukan oleh anak kurus kecil itu. Dia mengusir anak buahnya dan dengan provokatif menjentikan jarinya ke arah Jin, menyuruhnya untuk mendekat. Jin langsung berdiri. Sementara si berambut merah dan Hyuk Jin tampak benar-benar bingung tentang apa yang telah dilakukan Jin hingga membuat Gi Soo marah. Dan mereka cukup yakin Jin benar-benar dalam masalah sekarang. Sementara itu Jin tetap berdiri dengan sikap menantang dan bertanya, apakah Gi Soo benar-benar orang penting di sini? Gi Soo mencibir dan dia merasa menarik kalau anak kita butuh waktu lama untuk menyadari siapa yang berkuasa di sini. Dia berbalik ke anak buahnya dan menyuruhnya untuk tidak hanya berdiri seperti orang bodoh dan segera bertindak. Tapi kita bisa dengan jelas melihat bahwa anak buahnya benar-benar ketakutan. Namun akhirnya dia melangkah maju mendekati Jin. Namun sebelum pertarungan dimulai, Daun juga menerobos masuk ke dalam kelas dengan napas terengah-engah. Di masa sekarang, begitulah Jin mendapati dirinya menatap adiknya yang penuh memar. Air mata mulai menggenang di mata Daun saat ia mulai meminta maaf kepada Jin karena telah membuatnya mendapat masalah. Sementara itu Hyujin mencibir setelah melihat air mata itu dan menyebutnya sebagai ratu drama terbesar yang pernah ada. Namun Jin mengatakan kepada adiknya bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Sebelum Dayon bisa berkata apa-apa lagi, Jin kehilangan kendali dan menantang anak buah itu dengan sangat keras hingga terjatuh ke lantai dan langsung pingsan. Anak-anak laki-laki lain yang sudah tahu seberapa keras Jin bisa memungkul, mulai bergemeter ketakutan. Satu anak buah tumbang. Jin berbalik ke arah adiknya dan berkata bahwa para penghuli inilah yang seharusnya meminta maaf. Anak gendut itu menyerang Jin dengan kepalan tangan. Tapi Jin dengan mudah menepis tangannya.
Saat melihat leher lawannya terbuka, Jin memberikan tamparan brutal dan tepat ke sana seperti seorang ninja, membuat si pengganggu terbatuk-batuk dan meludah sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Anak buah lainnya yang gemetar ketakutan mencoba memukul Jin. Jin membalas dengan pukulan telak ke tulang rusuknya dan dengan refleks secepat kilat menjatuhkan anak buah itu ke tanah. Sementara itu, kepercayaan diri Gisu akhirnya mulai luntur saat ia melihat anak kita dengan mudah mengalahkan para pengganggunya, seolah-olah mereka bukan apa-apa. Anak-anak lemah di kelas ini yang masih dalam tahap beta hanya berdiri terpaku dengan mata terbelalak dan tanpa ekspresi. Bahkan Hue Jin dan Chicken Shake pun panik, benar-benar kehilangan ketenangan mereka. Setelah menumbangkan dua pengganggu terakhir, Jin berbalik ke arah Gisu dan menegaskan bahwa adiknya telah menderita karena para preman ini, dan dia tidak akan tinggal diam. Akhirnya Gisu memutuskan untuk bicara, menyeringai, sambil mengakui bahwa Jin ternyata bukan orang yang mudah dipermainkan. Dengan seringai di wajahnya, Gisu mengayunkan kakinya secepat kilat ke arah wajah Jin. Namun, Jin dengan mudah menahan tendangan itu, membuat Gisu benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka Jin bisa bereaksi secepat itu. Meski begitu, Gisu dengan cepat mengayunkan kaki satunya yang juga dengan mudah diblokir oleh Jin. Jin menangkap kaki Gisu, menariknya mendekat, lalu menghantamkan pukulan brutal ke wajahnya. Pukulan itu membuat darah muncrat kemana-mana saat Gisu terhempas ke tanah seperti boneka kain. Hidung dan mulutnya berdarah, dan dia menatap Jin dengan ketakutan yang berdiri di atasnya seperti malaikat maut. Tanpa ragu, Jin kembali mengayunkan kakinya, menghantam wajah bajingan itu dengan tendangan kuat yang membuat darah semakin muncrat. Orang yang tadinya sombong dan penuh percaya diri itu akhirnya terjatuh ke tanah, kalah dan dipermalukan. Seluruh kelas terdiam. Mata terbelalak kaget saat mereka menyaksikan Jin menjatuhkan salah satu pengganggu terbesar hanya dalam satu serangan. Dua anak beta itu juga ternganga. Tak percaya bahwa anak kita baru saja mengalahkan pemain besar seperti Gisu dengan begitu mudahnya. Para gadis juga sama terkejutnya. Terutama si Pirang, yang tampak sangat terpanah. Tak bisa membayangkan apakah Jin benar-benar sekuat itu. Jin mulai berjalan mendekati Hue Jin, yang kini merasa ketakutan karena ia tidak ingin ditampar dan mengalami perlakuan brutal yang sama. Dayan buru-buru menghentikan kakaknya, memohon agar dia tidak melakukan apa-apa lagi. Jin mengingatkan bahwa He Jin dan gengnya sudah lama membuli Dayan, dan dia juga tahu bahwa kemarin Dayan juga menjadi target mereka. Wajah Dayan langsung muram saat ia menyadari bahwa kakaknya telah mengetahui kebenarannya, dan ia menundukkan kepala dalam diam. Kemudian ia tiba-tiba sadar bahwa Jin sedang membelanya. Jadi ia buru-buru memaksakan senyum, mengatakan kepada kakaknya bahwa ia baik-baik saja dan memintanya untuk berhenti. Kakaknya sempat ragu, tapi akhirnya setuju dan memutuskan untuk mengantarnya ke kelas. Saat mereka pergi, para siswa di ruangan itu mulai berbisik-bisik, tak percaya bahwa Gisu, si jagoan sekolah, bisa dikalahkan hanya oleh satu anak laki-laki. Bahkan anak-anak laki-laki beta pun mengakui bahwa Jin benar-benar tangguh dan mereka merasa lega karena tidak mencoba melawan mereka lebih awal. Sementara obrolan terus berlanjut, gadis berambut pirang itu gemetar dalam campuran rasa takut dan malu. Tak mampu menerima kekalahannya. Sementara itu, saat Jin dan Dayan berjalan bersama, Dayan mengungkapkan keterkejutannya atas betapa hebatnya kakaknya dalam bertarung. Namun kemudian ia kembali meminta maaf. Bingung, Jin bertanya kenapa dia meminta maaf. Dayan menjelaskan, ini terjadi karena kesalahannya, sehingga Jin terseran masalah ini. Ia merasa bertanggung jawab atas pertarungan Jin baik kemarin maupun hari ini. Jin memberikan senyum menenangkan kepada Dayan, mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf atas apapun, karena inilah tujuan keluarga, saling melindungi satu sama lain. Dayan mulai menjelaskan bahwa di tempat asalnya dulu, semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain selama mereka sendiri tidak menderita. Namun, bahkan orang seperti itu akan bersikap berbeda jika keluarganya sendiri yang terlibat. Saat itulah, adegan beralih ke lorong kenangan menuju medan perang yang kacau dengan asap dan ledakan yang menghancurkan area tersebut. Tembakan dan bombardir bergema dari kedua sisi. Di tengah kekacauan itu, kita melihat Jin yang muda yang terjebak dalam kerusuhan. Di antara kehancuran itu,
Ia melihat salah satu tentara lawannya dengan putus asa berusaha menyelamatkan putrinya yang masih kecil, melindunginya dari seorang pria yang mengacungkan senjata tepat di wajah mereka. Bahkan di tengah kekerasan itu, pemandangan tentara yang mempertaruhkan segalanya demi anaknya meninggalkan kesan mendalam pada Jin. Itu membuatnya mempertanyakan apa arti keluarga yang sebenarnya dan mengapa hal itu begitu penting. Di saat ini, Diane menunjukkan bahwa ia hampir tidak mengingatnya. Jadi, mengapa dia masih bersusah payah untuk membantu? Anak laki-laki itu setuju, mengakui bahwa dia tidak mengingatnya, tapi dia menegaskan bahwa hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa mereka adalah keluarga. Gadis itu hanya berdiri diam. Namun saat kata-kata si anak laki-laki itu meresak, ia mulai merasa sedikit malu. Ia cepat mengatakan dirinya baik-baik saja dan menyuruhnya kembali ke kelasnya. Ia menunjukkan mereka sudah sampai di ruang kelasnya. Lalu melambaikan tangan perpisahan terakhir dan menghilang meninggalkan anak laki-laki dengan senyum tipis di wajahnya. Kembali di ruangannya, Jin masih menjadi topik pembicaraan hangat dan dia merasa agak canggung dengan semua perhatian yang didapatkannya. Para pembuli beta kemudian mengacungkan jempol kepadanya dengan ceria bertanya pelajaran apa yang dia dapatkan di luar negeri. Karena dia mengalahkan para pemula itu seperti sisa makanan kemarin. Mereka terus-menerus memujinya, tapi anak itu justru tenggelam di kursinya tanpa agak kewalahan. Bahkan temannya, Yong Chan, ikut berkomentar, mengatakan bahwa dia sebenarnya cukup hebat yang membuat Jin tersenyum tipis. Seiman danus kita beralih ke para preman yang kalah yang merasa cukup cemas setelah kekalahan memalukan mereka. Bos mereka khususnya masih tampak kesal, menggerutu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari anak itu karena dia tidak bertarung seperti preman kelas 3 pada umumnya. Adik perempuannya mencoba menghiburnya, mengingatkan agar dia berhenti merajuk dan menunjukkan bahwa kekalahan mereka hanyalah kebetulan dan Jin hanya membuat mereka lengah. Jadi, dia menyarankan agar mereka mencoba menangkapnya nanti. Namun para preman itu tetap diam karena mereka sudah belajar dengan cara yang sulit bahwa anak itu adalah sosok kuat yang tidak boleh diremehkan. Meski begitu, si pirang mengingatkannya bahwa dia hanya satu orang dan mereka tidak seharusnya membiarkan seorang cowok menjatuhkan mereka seperti ini. Akhirnya, kakaknya membungkamnya, mengatakan kalau dia memang ingin bertarung silahkan saja hadapi anak itu sendiri kalau memang merasa semudah itu. Tentu saja, Hijin tidak suka dengan cara kakaknya berbicara padanya. Jadi dia membalas dengan ketus bahwa kakaknya tidak seharusnya melampiaskan kekesalannya padanya hanya karena dia dipermalukan oleh orang asing. Kakaknya benar-benar marah dan jelas kata-kata Hijin sangat menusuk hatinya. Dia mendidih karena marah. Karena kita semua tahu bahwa Hijin memang mengatakan kebenaran yang tidak nyaman. Hijin menatap tajam kakaknya untuk terakhir kalinya. Matanya mulai berkaca-kaca karena frustrasi melihat kakaknya bersikap seperti itu. Dengan pelan dia berbalik dan membanting pintu di belakangnya saat pergi. Sementara itu, si pirang benar-benar sangat marah. Sangat membuatnya frustrasi karena semua preman itu tidak bisa mengatasi satu orang saja. Dia membanting pintu saat masuk ke dalam kelas dengan marah. Dan ketika melihat Dayon duduk di kelas, dia berkata pada gadis kita bahwa pasti sekarang dia merasa sangat beruntung punya kakak laki-laki. Dia mengingatkan bahwa sekarang dia bisa pergi ke sekolah tanpa khawatir dan bisa langsung lari ke kakak laki-lakinya jika ada masalah. Dayon tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan yang justru membuat Hijin semakin kesal. Dia mengira Dayon bersikap dingin padanya hanya karena sekarang dia punya kakak laki-laki di sekitarnya. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Dayon berbuat seenaknya hanya karena dia punya kakak laki-laki. Saat senja mulai turun, para siswa mulai pulang. Dan di antara kerumunan itu ada gadis kita, tampak cukup murung. Dia larut dalam pikirannya mengingat kembali saat kakaknya membelanya dan melawan para preman itu. Dia teringat saat kakaknya berkata bahwa mereka adalah keluarga dan bertanya-tanya apakah itu berarti dia akhirnya bisa bersekolah tanpa harus khawatir dibully. Pikirannya melayang kembali ke hari-hari suram di bawah kekuasaan Hijin, di mana dia terus-menerus diperintah dan menuruti setiap perintah seperti anjing setia. Setiap kali dia mencoba membela diri, dia pasti langsung dibungkam. Tiba-tiba, kakaknya muncul di belakangnya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Dia terkejut dengan panggilan mendadak itu, tapi si bocah mengingatkan bahwa dia sudah memanggil beberapa kali, namun dia tidak merespon. Sang adik buru-buru minta maaf, menjelaskan bahwa dia tidak mendengarnya, lalu bertanya apakah kakaknya menunggunya lagi. Si bocah mengangguk, mengatakan bahwa dia memang menunggu karena masih belum tahu jalan pulang. Akhirnya mereka berjalan bersama. Membicarakan bahwa sebaiknya mereka membeli bahan makanan di perjalanan karena kakek selalu sangat lapar kalau pulang larut. Saat mereka berjalan berdampingan, si perempuan kasar itu berdiri di belakang mereka. Dia tampak benar-benar marah dan sama sekali tidak tahan melihat senyum di wajah gadis kita. Perempuan ini sedang menunggu waktu yang tepat, menanti momen sempurna untuk membuat Dawan lupa caranya tersenyum.
Di adegan berikutnya kita melihat duo kita sedang berbelanja di toko. Gadis itu tampak kesulitan memilih apa yang ingin dibeli. Sementara orang-orang di toko memperhatikan duo kita. Para gadis di toko sepertinya tidak bisa melepaskan pandangan dari anak laki-laki kita. Dan Daon pun tak bisa tidak memperhatikan betapa banyak perhatian yang dia dapatkan dari para wanita. Dia tahu kalau dia populer di sekolah, tapi ternyata dia juga menonjol bahkan di luar sekolah. Karena penasaran, Daon akhirnya bertanya pada kakaknya apakah dia pernah punya pacar saat masih di luar negeri. Pertanyaan mendadak itu membuatnya terkejut dan dia terlihat seperti belum pernah mendengar istilah pacar sebelumnya. Melihat kebingungannya, Daun memperjelas mengatakan bahwa maksudnya adalah seorang gadis yang mungkin sedang dia kencani. Dia hanya menjawab bahwa dia belum pernah punya yang membuat adiknya menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk punya pacar. Apalagi dia selalu menarik perhatian para gadis kemanapun dia pergi. Anak laki-laki itu terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa dia selalu terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk punya pacar. Daun mengerti dari mana asalnya, apalagi dia memang sibuk menyesuaikan diri di negara baru. Saat itulah anak laki-laki itu membalikan pertanyaan kepadanya, menanyakan apakah dia pernah punya pacar. Pertanyaan itu membuatnya terkejut dan dia dengan cepat menjawab bahwa dia juga belum pernah punya. Ketika dia bertanya kenapa tidak, dia hanya bilang kalau dia juga sibuk. Saat mereka akhirnya sampai di rumah, kita melihat anak laki-laki itu mendapat hadiah ponsel Samsung Galaxy dari kakeknya. Dia agak kecewa karena sebenarnya dia ingin iPhone. Kakeknya dengan cepat memberitahu cucunya bahwa iPhone punya daya tahan baterai yang buruk, jadi lebih baik pakai Samsung saja. Apalagi sekarang semuanya anak-anak kan memakai iPhone. Ini semacam sindiran lucu, seolah-olah punya Samsung justru bisa membuatnya lebih menonjol. Di sisi lain, Daon justru sangat senang karena dia memang menginginkan ponsel Galaxy untuk dirinya sendiri dan dia tahu itu model terbaru. Anak laki-laki itu mulai mencoba-coba ponselnya, sementara kakek memberitahu bahwa dia sudah menyimpan nomor Daon dan nomornya sendiri di ponsel itu. Daon terkejut mengetahui bahwa kakek sendiri yang menyimpan nomor-nomor itu, karena biasanya dia yang membantu urusan seperti itu. Kakek segera meluruskan mengatakan bahwa dia mendapat bantuan dari pramuniaga toko. Sambil tersenyum ia menambahkan, anak muda suka membuka kotak barang baru, jadi ia berharap anak laki-laki tidak keberatan karena dia sudah membuka kotaknya untuk menyimpan nomor mereka. Jin dengan cepat mengatakan ia tidak masalah dengan itu. Kakek meminta maaf kepada Daon, mengatakan di toko hanya ada satu ponsel, jadi ia tidak bisa membelikan satu untuk Daon. Daun meyakinkan kakek itu bukan masalah besar. Akhirnya, mereka menikmati makan malam menyenangkan, mengobrol, dan waktu bersama keluarga. Malam itu, anak laki-laki masih asik bermain ponsel barunya. Benar-benar menikmati pengalaman menggunakan Galaxy. Ia mulai berpikir, mungkin ponsel Samsung tidak seburuk yang ia kira, bahkan bisa jadi lebih baik daripada iPhone. Adegan beralih ke Mayor Kang yang sedang sibuk bekerja di depan komputernya ketika ponselnya berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat itu dari Jin yang memberitahu seniornya bahwa dia punya ponsel baru dan ini adalah nomor barunya mulai sekarang. Seniornya agak terkejut mendengar kabar ini. Bahkan junior yang berdiri di belakangnya pun bertanya, apakah Mayor Kang belum memberikan ponsel kepada Jin? Mayor Kang membenarkan bahwa ia memang sudah memberikannya. Saat itulah sang senior menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah seperti tomat, sambil menegaskan bahwa dia telah memberikan Jin iPhone termahal yang mereka miliki. Jadi dia agak marah karena Jin sudah mengganti ponselnya. Keesokan pagi tiba dan Jin keluar dari kamar mandi yang hangat, lalu melihat adiknya terburu-buru keluar dengan seragamnya. Sebelum adiknya pergi, Jin bertanya kenapa dia berangkat begitu pagi. Dia bilang dia sebenarnya sudah terlambat lalu langsung bergegas pergi tanpa membuang waktu. Dia juga mengingatkan Jin bahwa makan malam sudah disiapkan, jadi yang perlu Jin lakukan hanya menaruh piring ke wastafel. Saat dia berlari di jalan, dia melirik ponselnya dan merasa lega karena akan tiba tepat waktu. Dia sempat terlambat karena ingin membuat sup lezat untuk kakek dan melihat kakek tersenyum setelah memakannya membuat semua usahanya terasa sepadan. Dia hanya merasa senang bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kakek. Momen bahagianya tiba-tiba terhenti ketika dia mendapat tendangan keras di bagian rusuk dan terjatuh ke tanah. Berdiri di atasnya ada 3 gadis, semuanya mengenakan hoodie dan masker untuk menyembunyikan identitas mereka. Gadis yang di V depan menyuruh Daun untuk hati-hati saat berlari dan menuduh Daun hampir membuat pergelangan kakinya terkilir. Jelas bahwa garis-garis ini hanya mencari masalah dan membuat alasan untuk memulai pertengkaran. Mereka menuntut Daun untuk meminta maaf atas kesalahan yang katanya telah dia lakukan. Gadis malang itu dengan cepat mengangguk dan berkata bahwa dia benar-benar meminta maaf. Tapi pemimpin yang kasar itu tidak puas dan menampar wajah Daun dan memaksanya meminta maaf seperti anjing yang merengek.
Saat itulah salah satu gadis yang berponi kuda menyarankan agar mereka semua pergi ke tempat karaoke untuk melepas stres. Gadis lain dengan cepat menyetujui, mengatakan bahwa mereka memang perlu bersantai dan bersenang-senang. Gadis berponi kuda itu berjongkok untuk menatap daun sejajar dengan matanya. Dengan senyum puas, dia mengajak gadis kita untuk bergabung dengan mereka di sesi karaoke dan dia yakin mereka akan bersenang-senang di sana. Dia langsung mengenali bahwa ini adalah Hu Jin Kim. Dan dia benar-benar datang untuk membuat hidup gadis kita sengsara. Sebelum dia menyadarinya, mereka semua sudah berada di tempat karaoke yang kumuh. Manajernya yang melihat para gadis berpenampilan mencurigakan ini tidak bisa menahan rasa gelisahnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat manajer itu lagi yang berjalan mondar-mandir dengan gugup menuju ruangan tempat para gadis itu berkaraoke. Dia bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa berisiknya anak-anak zaman sekarang dan bertanya-tanya kekecauan seperti apa yang mungkin ditinggalkan para wanita itu karena selama sesi karaoke mereka yang dia dengar hanyalah teriakan-teriakan keras. Manajer itu memutar tuas dan membuka pintu hanya untuk menemukan Dayon tergeletak di lantai. Jelas-jelas habis dipukuli. Untungnya dia masih sadar dan mulai perlahan bangkit. Dia beraba-raba barang-barangnya. Tangannya gemetar saat mengumpulkan semua miliknya. Manajer itu benar-benar bingung melihat pemandangan tak terduga ini dan memutuskan untuk menelepon ambulans. Tapi Dayon dengan tegas menolak dan terhuyung-huyung keluar dari pintu. Sementara itu, di ruang kelas, guru sedang melakukan absensi dan menyadari bahwa Dayon masih belum hadir. Ketika para murid memastikan bahwa Dayon tidak ada di sana, semua orang menjadi bingung. Karena Dayon tidak akan boleh sekolah tanpa memberitahu siapapun. Di latar belakang, Hu Jin Kim tersenyum menyeringai, jelas merasa puas dengan dirinya sendiri. Chicken Shake menoleh ke temannya dan bertanya apakah menurutnya Dayon akan baik-baik saja. Sebagai tanggapan, Hui Jin hanya mengatakan kepada temannya untuk tidak panik. Jay-Z mengingatkan temannya bahwa Dayon tidak masuk sekolah sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Chicken Shake dengan gugup setuju, ikut berpura-pura dan menegaskan bahwa memang benar dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Akhirnya bel sekolah berbunyi menandakan akhir hari sekolah. Seperti biasa, anak laki-laki itu menunggu di luar untuk adiknya. Tapi dia tidak bisa melihatnya di antara kerumunan murid. Kerumunan mulai menipis dan tak lama kemudian, hampir tidak ada siapa-siapa di sekitar. Tapi adiknya masih belum terlihat. Dia menunggu sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelpon adiknya. Bertanya apakah dia sudah pulang duluan. Sementara itu, adiknya sudah sampai di rumah dan ponselnya terus berdering karena kakaknya terus menelpon. Tapi dia tidak peduli untuk mengangkatnya dan membiarkan ponsel itu berdering. Akhirnya anak laki-laki itu pun pulang ke rumah. Matanya langsung menangkap sepatu sneakers yang biasa dipakai adiknya tergeletak di depan pintu. Dia melepas tas dari pundaknya dan menuju ke pintu kamar adiknya. Lalu mengetuk pelan dan bertanya apakah dia ada di dalam. Gadis itu segera menjawab dan sang kakak merasa lega mengetahui adiknya memang ada di sana. Dayon langsung bertanya, apakah Jin juga menunggu di luar sekolah hari ini? Jin mengangguk dan menyebutkan bahwa dia bahkan sudah mencoba menelepon tapi adiknya tidak mengangkat. Gadis itu meminta maaf dengan tulus, mengatakan bahwa dia pasti tadi tertidur. Jin menangkap nada aneh dalam suaranya dan bertanya apakah dia boleh masuk sebentar. Dayon dengan cepat mencari alasan, mengatakan bahwa dia sedang di tempat tidur karena tidak enak badan. Dengan cermas, Jin bertanya apakah itu sesuatu yang serius. Dia meyakinkan Jin bahwa itu hanya demam ringan dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Jin memberitahunya untuk menelpon jika butuh sesuatu dan memutuskan untuk pergi, merencanakan membeli obat untuknya. Namun Jin tiba-tiba berhenti di pintu dan melihat bahwa sepatu sneakersnya berlumuran darah. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari pasti ada sesuatu yang serius terjadi, karena darah di sepatu bukanlah pemandangan sehari-hari. Setelah menyadarinya semuanya, ia mengambil kotak pertolongan pertama pada kecelakaan dan masuk ke kamar Dian untuk merawat lukanya. Dayan meringis saat Jin membalat wajahnya yang memar. Sepertinya Jin masih belum tahu seluruh ceritanya. Dayun memberitahunya bahwa ia terjatuh dari tangga saat mencoba menghindari sepeda. Namun Jin menunjukkan bahwa luka-lukanya tampak cukup parah untuk sebuah kecelakaan sederhana dan bertanya apakah Dayun tidak ingin memberitakan diri ke dokter. Dayun ragu-ragu sebentar sebelum bersikeras bahwa dirinya benar-benar baik-baik saja. Kurasa keraguannya untuk pergi ke dokter bisa dimengerti. Karena jika ia pergi ke rumah sakit, mereka akan mengetahui bahwa memar-memarnya bukan akibat jatuh dari tangga. Adegan kemudian beralih ke masa lalu Dayan di mana kita berada di ruang kepala sekolah. Dian memberitahu kepala sekolah bahwa dia dipukuli oleh Hui Jin. Namun Hui Jin dengan tegas membantah tuduhan itu.
Polisi juga terlibat dalam kasus ini, dan Dian bersikeras bahwa Huinlah yang memukulinya. Dia menjelaskan bahwa Huijin mengenakan masker dan hoodie, tapi dia mengenali suaranya dan yakin itu memang Huijin. Ada titik ini ibu Huijin meledak amarah. Dengan marah, ia menuduh Dayan telah memanggil polisi dan perlakukan putrinya seperti penjahat hanya karena tuduhan yang tidak masuk akal. Kepala sekolah berusaha menenangkan ibu yang marah itu, tapi ia menolak untuk mendengar dan menegaskan bahwa ia tidak akan tenang. Menasu, kepercayaan diri Dayan runtuh di saat ia menyadari bahwa tampaknya tak seorang pun sama sekali mempercayainya. Meskipun ia yakin Huijin adalah pelakunya, bahkan para polisi pun tampak ragu. Sang ibu menuntut Dayan untuk segera meminta maaf kepada putrinya untuk tuduhan tersebut. Namun Dayan tetap teguh dan mengatakan kepada wanita itu bahwa memang putrinya lah yang telah menyerangnya. Ibu yang arogan itu semakin marah mendengar hal ini dan memutuskan akan membawa masalah ini kepada orang tua Dian. Dian menuntut Dian untuk segera memanggil orang tuanya ke sekolah saat itu juga. Hal ini benar-benar menghancurkan hati Dayon. Ia merasakan air mata mengalir di wajahnya tanpa bisa dikendalikan. Sementara penjahat yang menyerangnya justru tertawa dan pergi tanpa dihukum. Di masa kini, ia merasa terjebak dalam situasi yang sama, seperti yang pernah ia alami di masa lalu. Ia percaya bahwa meninggikan suara tanpa bukti yang kuat adalah hal yang sia-sia, dan ia bertekad untuk tidak menyinggung kakeknya yang selalu menjadi sosok pendukung baginya. Tiba-tiba, Jin menyadari ekspresi tegangnya dan meletakkan tangan di dahinya. Bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Gadis itu menjawab, meskipun dengan lemah, bahwa dia baik-baik saja. Jin menunjukkan bahwa meskipun tulangnya tidak patah, memar-memarnya cukup parah dan akan terasa sakit selama beberapa hari. Dia mengangguk dan merasa terkejut karena ternyata Jin cukup ahli dalam urusan membalut luka, karena dia bisa melihat perban-perbannya terpasang dengan sempurna. Kemudian Dian menjadi murung teringat pada kakek mereka. Ia khawatir kakek mereka akan marah tentang semua ini, apalagi karena kakeknya memiliki jantung yang lemah. Kabar ini mengejutkan Jin dan gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa kakek mereka minum obat untuk menjaga kesehatan jantungnya. Sebagai tanggapan, Jin berjanji padanya bahwa dia akan memastikan kakek mereka tidak akan tahu tentang masalah ini dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. Saat Jin mulai berjalan pergi, gadis itu memanggilnya dari belakang. Dengan senyum ramah, dia berterima kasih atas semua bantuan Jin, dan Jin membalas dengan senyum hangat yang sama. Namun begitu Jin pergi, senyumnya pun memudar. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah melakukan hal yang benar dengan tidak menceritakan semuanya. Dia merasa bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan oleh sepasang remaja seperti dia dan kakaknya terhadap situasi ini. Namun kita semua tahu bahwa Jin bukan remaja biasa, dan aku tidak akan terkejut jika dia sudah tahu siapa yang menyebabkan luka-lukanya. Kemudian kita berada di sebuah klub di mana musik berenergi tinggi menggelegar dan orang-orang tampak bersemangat. Di tengah keramaian itu kita melihat si bos pembuli Gi Sukim. Dia menggeretakkan giginya sambil minum dan tertawa bersama teman-temannya. Mereka semua membicarakan Jin dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu anak nakal bisa membuat kekacauan untuk semua orang. Salah satu preman angkat bicara, mengingatkan semua orang bahwa kejatuhan mereka terjadi karena meremehkan Jin. Dia bersikeras bahwa mereka bisa menyingkirkan Jin dengan mudah jika mereka merencanakannya dengan baik. Preman lain setuju, menekankan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Jin lolos begitu saja. Preman ketiga menambahkan bahwa Jin tidak akan punya peluang melawan mereka semua. Meskipun mereka bersemangat, bos mereka tahu bahwa mengalahkan Jin tidak akan semudah itu. Dia masih mendidih karena kesalahan memalukan itu, tapi tidak mau membiarkannya begitu saja. Dia meletakkan gelasnya dengan kesal dan dengan enggan setuju dengan anak buahnya. Dia menegaskan bahwa bertarung satu lawan